Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada dua tantangan umat Islam yang terbesar saat ini. Yang pertama, era globalisasi. Yang kedua adalah perkembangan dan pertumbuhan teknologi informasi atau berkembangnya digitalisasi dalam kehidupan umat manusia. Dua hal ini adalah merupakan tantangan dan peluang. Kita sebagai umat Islam tidak mungkin bisa menghindari dua situasi ini, tetapi harus dihadapi agar dua keadaan dan situasi ini tidak menjadi atau berdampak negatif dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Globalisasi menjadi tantangan karena dunia sekarang tidak lagi ada sekat antara negara yang satu dengan negara yang lain, antara wilayah satu dengan wilayah yang lain tidak ada lagi sekat. Sehingga budaya positif atau negatif suatu bangsa, suatu negara, suatu daerah tidak lagi bisa dikendalikan. Dia akan bebas keluar masuk dalam suatu negara, dalam suatu wilayah. Demikian juga perkembangan teknologi informasi yang disebut perkembangan digitalisasi yang begitu pesat pertumbuhan dan perkembangan, hampir setiap orang terlibat dalam persoalan ini. Sehingga melalui teknologi informasi ini kita menyaksikan informasi negatif atau positif masuk semua sampai ke tempat tidur kita. Dan kedua hal ini bebas nilai. Kalau kita tidak siap menghadapi dua situasi dan keadaan ini, maka kita akan terjebak pada perilaku-perilaku yang destruktif dalam kehidupan kita. Padahal kita tidak bisa menghindar dari situasi. Harus kita dihadapi. Ini merupakan peluang juga bagi kita sebagai umat Islam menghadapi situasi ini. Suatu peluang untuk menunjukkan bahwa Islam itu tidak pernah ketinggalan menghadapi pertumbuhan dan perkembangan teknologi apapun, globalisasi apapun, Islam tidak akan pernah ketinggalan menghadapi itu semua. Maka untuk menghadapi situasi ini agar dia bisa menjadi peluang, maka ada 4 hal yang harus kita persiapkan
dalam kehidupan ini sebagai umat Islam. Yang pertama adalah yang perlu kita persiapkan kualitasnya adalah iman. Menurut Profesor Dr. Quraisyihab, bahwa iman itu adalah perbuatan hati. Hati itu memiliki dua fungsi. Dia bisa sebagai wadah, dia juga bisa sebagai alat. Maka hati sebagai sebuah wadah, kita harus senantiasa mengisinya dengan hal-hal yang positif yang berkaitan untuk mengembangkan, meningkatkan kualitas iman. Misalnya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, agar wadah iman itu semakin berkualitas. Wadah itu diisi dengan memperbanyak mentelaah, mengkaji, memahami, membaca Al-Quran, agar iman semakin meningkat. Memperbanyak zikir-zikir kita kepada Allah, agar kita bisa memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Kita pelajari dan kita zikiri dan mentadaburi Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hal ini maka wadah hati akan semakin dalam pemahamannya, hati akan semakin luas dan lapang, tidak sempit. Dengan meningkatnya kualitas iman ini, dengan menanamkan di dalamnya berbagai macam ibadah dan pemahaman dalam Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, mempelajari terkait perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran, maka hati akan bisa menjadi alat menghadapi situasi globalisasi dan digitalisasi. Karena iman inilah yang akan menjadi kemudi dan mengarahkan perjalanan hidup kita. Iman inilah yang akan menghadapi globalisasi ini dan teknologi informasi agar tidak digunakan dan disalahgunakan dalam pemanfaatan. Tetapi dengan iman ini memerintahkan kita bagaimana situasi global ini kita manfaatkan dengan perintah iman untuk hal-hal yang baik. Iman ini yang akan memerintahkan kita menggunakan teknologi informasi untuk kebajikan-kebajikan. Sehingga kita larut atau tidak larut dalam menghadapi situasi global ini, tidak larut dengan perkembangan teknologi informasi yang kita tahu di satu sisi memang dia akan mengantar orang untuk berbuat yang tidak baik. Sebagaimana situasi kita lihat sekarang, banyak sekali yang menggunakan teknologi informasi dengan hal-hal yang negatif, menjadi media untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan kebencian, menyebarkan konten-konten pornografi, seks, dijadikan alat komoditi seksual sebagai syarat. Maka untuk menghadapi itu semua, satu yang harus kita miliki sebagai umat Islam adalah iman.
Dengan kuatnya iman dalam hati yang merupakan perbuatan hati, maka hati kita bisa menjadi alat untuk mengkanter, untuk menghadapi, untuk melunakkan dan mengendalikan liarnya globalisasi dan liarnya teknologi informasi. Yang kedua, yang perlu kita persiapkan sebagai umat Islam menghadapi situasi seperti ini adalah peningkatan kualitas keilmuan. Agar kita tidak dipermainkan oleh globalisasi dan teknologi informasi, maka kita harus punya ilmu terkait hal itu. Dengan ilmu ini kita akan tahu, kita akan memahami, dan bisa menjinakkan teknologi informasi. Maka umat Islam tidak harus kuasai ilmu pengetahuan. Karena kalau tidak dikuasai, maka kita akan menjadi manusia yang akan dilindas perkembangan budaya melalui era globalisasi dan perkembangan teknologi yang lebih cenderung mengantarkan orang berbuat negatif. Maka mau tidak mau dalam situasi seperti ini umat Islam harus menuntut ilmu, harus meningkatkan kualitas ilmunya. Menuntut ilmu dalam Islam adalah wajib hukumnya dan merupakan media yang akan mengantar orang kepada kebahagiaan. Dalam Al-Quran, Allah mengatakan bahwa akan diangkat harkat dan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Maka kalau iman dan ilmu sudah dimiliki, Allah akan mengangkat harkat dan martabat kita. Nah, kalau dua hal ini berpasangan antara iman dan ilmu, insya Allah situasi yang kecenderungannya, perkembangannya mengantarkan orang berbuat negatif, maka dengan iman dan ilmu ini insya Allah kita tidak akan bisa terombang-ambing oleh situasi yang saat ini kita hadapi. Yang ketiga yang perlu kita, dengan memiliki iman yang berkualitas, ilmu yang luas, maka kita akan diarahkan. Yang ketiga adalah amal saleh. Sehingga globalisasi ini, yang antara negara satu dengan negara lain tidak ada lagi sekat, antara wilayah satu dengan wilayah lain tidak ada lagi sekat, kita bisa menunjukkan amal saleh yang fungsional, yang bermanfaat. Teknologi informasi kita gunakan untuk menyebarkan kebajikan, menginformasikan hal-hal yang positif, yang hal-hal yang bermanfaat, yang akan mempersatukan kita, yang akan mengembangkan budaya-budaya yang positif, yang Islami dan Quran. Beramal soleh. Situasi ini harus kita hadapi dengan amal-amal soleh. Dengan amal soleh ini, maka tidak ada lagi peluangnya budaya-budaya negatif, penggunaan teknologi informasi secara negatif. Karena yang memegangnya adalah orang-orang yang memiliki iman yang mumpuni, orang-orang yang memiliki kualitas keilmuan, maka amalnya insya Allah akan selalu fungsional. Globalisasi tidak akan lagi bisa berbuat liar. Kemudian yang keempat adalah akhlakul karimah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lain
tujuannya diutus. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana Rasulullah bisa menjadi rahmat? Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Maka Allah atau Rasulullah menyampaikan dia diutus untuk menyempurnakan akhlak yang. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah adalah memiliki akhlak yang sangat agung, dan inilah yang menyebabkan dia menjadi rahmatan lil alamin. Sehingga dengan akhlakul karimah di dalam melakukan interaksi dalam kehidupan sosial dengan mengedepankan akhlakul karimah, maka situasi akan nyaman, situasi akan kondusif, situasi akan membahagiakan, akan damai. Kemanapun kita pergi, kita akan selalu merasa aman. Kenapa? Karena setiap individu umat Islam selalu mengedepankan akhlakul karimah. Maka bagaimanapun perubahan situasi dan kondisi dunia, perkembangan teknologi bagaimanapun, ketika kita memiliki 4 hal ini, iman, ilmu, amal soleh, dan akhlakul karimah, maka situasi itu tidak akan bisa dan mampu memberikan peluang-peluang negatif dalam kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah, kaum muslimin yang sangat berbahagia, marilah kita mengisi hidup kita dengan meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas keilmuan kita, meningkatkan kualitas amal soleh kita, meningkatkan kualitas akhlakul karimah. Dan Allah telah memberi peluang kepada kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Mari kita gunakan untuk keempat hal tersebut, sehingga insya Allah kita keluar dari bulan Ramadan akan menjadi umat Islam yang bersih, suci dari dosa, sehingga di dalam aktivitasnya yang akan dimanfaatkan 11 bulan ke depan, insya Allah dia akan selalu aman dan akan selalu terhindar dari perilaku negatif. Di samping karena kualitasnya yang mumpuni, juga karena umat Islam diarahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena disebabkan kualitas imannya, kualitas ilmunya, kualitas amal solehnya, dan kualitas akhlakul karimah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.